Empat cara membangun brand Anda. Ada satu buku menarik dari Susan Rohn. Buku ini judulnya How to Work a Room. Di buku ini dikatakan, it's not who you know. Bukan siapa yang kamu tahu, bukan siapa yang kamu kenal, but who knows you. Tapi siapa yang kenal sama kamu, siapa yang tahu sama kamu. Ya, saya tahu Pak Presiden, tapi apakah Pak Presiden tahu dan kenal dengan saya? Saya tahu artis-artis misalkan Pevita Pierce, ya. Tapi apakah mereka tahu saya? Apakah Pevita tahu saya, kenal saya? Saya tahu misalkan Dian Sastrowardoyo, tapi apakah Dian Sastrowardoyo tahu saya? Ya, bukan siapa yang saya tahu, tapi apakah dia tahu kenal saya atau tidak? Apakah brand kita, nama kita dikenal oleh orang lain atau tidak? Penting sekali, bukan sekadar kita tahu banyak orang, tapi kita diketahui, dikenal oleh banyak orang, ya. Hari ini saya akan share 4 cara untuk membangun brand kita. Nah, brand itu seperti apa sih rekan-rekan? Ya, saya akan menyebutkan beberapa kata, sambil saya menyebutkan kata-kata ini ya, satu kategori produk tertentu, kemudian Anda silakan sebutkan saja ya produk yang tiba-tiba gambarnya atau namanya muncul di pikiran Anda. Siap ya? Yang pertama, pasta gigi. Oke, good. Kedua, sepeda motor. Bagus. Yang ketiga, pompa air. Oke, ya kalau Anda sama dengan saya, pasta gigi apa? Pepsodent, sepeda motor Honda, dan pompa air excellent, Sanyo ya. Kenapa Pepsodent, Honda, ya, Sanyo itu ada di benak kita, padahal banyak sekali merek-merek yang lain. Bahkan seringkali kita bilang air mineral, keluarlah Aqua, padahal air mineral banyak, Ron 88, Fit dan sebagainya. Ya. Kenapa bisa ya produk-produk ini masuk ke pikiran kita atau pikiran pasar? Jawabannya karena mereka sangat berhasil membangun brand mereka sedemikian rupa sehingga ketika customer butuh pasta gigi, yang nempel pertama adalah brand tersebut. Ya. Itu adalah kemampuan membangun brand dalam istilah marketing, dalam penjualan. Tapi seberapa penting sih kita membangun brand? Ya, jawabannya penting sekali. Bayangkan rekan-rekan ya, sekarang saya sebutkan di kantor Anda, saya sebutkan satu kalimat pendek ya, beberapa kata pendek, kemudian cari orang yang terkait dengan brand itu yang saya sebutkan nanti ya di kantor Anda. Apakah dia tim Anda, atasan Anda? Coba ya. Kalau Anda seorang manajer, cari bawahan Anda yang masuk kategori ini. Yang pertama, problem solver. Good ya. Mulai kepikir, mulai tiba-tiba muncul di kepala kita orang-orang yang kalau ada masalah mereka selalu solve the problem. Ya, problem solver. Yang berikutnya problem reporter, oke? Nah, kepikir kan orang-orang di tim Anda, di kantor Anda, atau di keluarga Anda, saudara Anda, anggota tim Anda, atau anak saudara yang masuk kategori problem reporter. Tiba-tiba muncul wajahnya di sini. Berarti brand dia itu benar-benar problem reporter. Yang terakhir, teman-teman. Nah, ini dia. Wow, problem maker. Pembuat masalah, ya. Pasti ada 1-2 orang yang tiba-tiba keluar deh wajahnya di pikiran teman-temannya. Ini namanya brand, ya. Jangan sampai, kalau Anda mau diingat oleh atasan Anda, apakah sebagai problem solver, reporter, atau problem maker? Itu tergantung bagaimana Anda mengemas brand Anda. Ketika atasan Anda berpikir, next supervisor, oke, kita harus promosi 1 orang, siapa ya? Pastikan wajah Anda muncul di pikirannya atau tidak. The next manager, wajah Anda muncul nggak sebagai opsinya? Brand yang paling ngetop terkait the next manager. Ya, jadi membangun brand itu penting. Apakah ketika ingat Anda, atasan Anda seolah-olah terasosiasi dengan happy, dengan good situation, dengan sesuatu yang menyenangkan, baik, hasil yang luar biasa, dan seterusnya. Atau sebaliknya, ketika dengar nama Anda, di bayangan mereka langsung muncul, situasi sulit, masalah, kerjaan nggak beres, bikin pusing, jadi omongan. Brand Anda yang mana?
penting sekali membangun brand kita di hadapan orang-orang yang mau kita influence, orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Ya, 4 cara membangun brand Anda. Ya, tonton sampai selesai supaya Anda bisa benar-benar mendapat semua informasinya. Siap? Yang pertama adalah show up. Tampil. Apa hubungannya show up dengan build your brand? Sering nggak sih rekan-rekan ya? Saya sering diomongin sama orang di perusahaan, dia bilang, Pak, saya itu punya kemampuan, tapi atasan itu nggak tahu. Pertanyaannya, ya, apakah Anda menunjukkan kemampuan Anda di depan atasan? Menunjukkan kemampuan Anda di depan customer Anda? Menunjukkan kapabilitas Anda di depan orang-orang yang penting? Ya, seringkali kalau misalkan lagi meeting nih di kantor, ya, terus manajernya bahas satu kasus yang harus selesaikan, butuh solusi, dia tanya, ada yang punya ide? Gitu. Terus orang-orang diem, nggak ada ide. Nah, itu definisi tidak show up. Ketika ada situasi begitu, itu adalah peluang untuk Anda bisa show up, tampil, menunjukkan kemampuan Anda. Supaya orang bisa tahu, sehingga mereka bisa melihat kapabilitas Anda, dan mulai membangun brand positif dari diri Anda. Jadi show up, tampil. Dikatakan bahwa ya, showing up itu adalah 50% dari sukses. Kalau Anda datang aja, kalau Anda ngomong aja, kalau Anda menyampaikan ide aja, kalau Anda presentasi aja, itu sudah 50% sukses. 50% sisanya bagaimana? Ya bagaimana ada presentasinya, follow up-nya, dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama show up. Pastikan diri Anda sering muncul dan orang-orang tahu kemampuan Anda. Ya, misalnya kalau di internet, ya Anda show up di sosial media Anda, di LinkedIn, di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan sebagainya. Ya. Show up, tampil di mana orang-orang yang mau Anda influence itu, target market Anda itu ada. Show up. Yang kedua adalah looks good, terlihat bagus. Ya, bayangkan rekan-rekan, anak saya ulang tahun, saya belikan satu kado, ya, kado mainan remote control yang bagus. Kemudian ya, cara pertama saya bungkus itu mainannya dengan kertas koran bekas. Cara kedua, saya bungkus dengan kertas kado yang bagus, dikasih pita rapi banget, warna-warni. Kira-kira kalau saya kasih benda yang sama ini ke anak saya, suruh mau milih yang pakai kertas atau pakai kertas koran atau pakai kertas kado yang bagus. Kemungkinan besar dia akan memilih kertas kado yang bagus. Ya, dan kemungkinan besar dia akan mengira bahwa isinya yang kertas kado bagus itu isinya lebih bagus, lebih mahal, lebih keren. Padahal sama saja. Oh, itu berarti persepsi. Yes, persepsi. Persepsi orang mengatakan bahwa sesuatu yang dibungkus dengan baik itu dalamnya juga bagus. Padahal nah, rekan-rekan, supaya Anda juga dipersepsikan bagus, Anda harus looks good. Pastikan Anda terlihat bagus di depan orang lain. Pencitraan dong Pak, istilahnya branding, menjaga image Anda, membangun image Anda. Ya, banyak orang pintar, tapi tidak mampu. Banyak orang pintar, orang baik, orang hebat, tapi nggak mau menjaga citranya, sehingga orang-orang lain tidak bisa terinfluence oleh dia. Jadi nomor 2 ini penting sekali, looks good. Gimana caranya? Penampilan harus rapi. Ya, kalau Anda kerja di satu kantor yang menuntut profesionalisme dalam hal penampilan, gunakan pakaian yang sesuai. Ya. Jangan misalkan di kantor harus resmi Anda pakai kaos, yang nggak bisa. Ikutin atasan Anda. Dia sukanya yang formal atau bagaimana, penampilannya sesuaikan. Kalau ke customer, ikuti yang sudah diajarkan di perusahaan Anda masing-masing. Tampil looks good. Ya, kalau untuk ke customer, tampil satu level di atas mereka. Looks good. Penampilan. Ya, yang kedua bukan cuma dalam hal penampilan, tetapi dalam kinerja Anda. Kalau penampilannya saja bagus, tapi kinerjanya nggak bagus, sama saja. Ya, usahakan untuk selalu memberikan yang terbaik, report cepat, kemudian tugas selesaikan, target tercapai, beri lebih, dan seterusnya. Ya, kalau ini dikombinasikan, looks good-nya keren banget. Brand Anda akan terbangun dengan sangat-sangat baik. Yang ketiga, ya. Oke, ini adalah bendera klub sepak bola, namanya Inter Miami. Pernah dengar? Masa nggak pernah? Ya, Inter Miami adalah salah satu klub sepak bola di Liga Amerika Serikat, ya rekan-rekan. Oke, kalau Anda lihat Inter Miami ini, ya coba Anda pikirkan dari skala 1 sampai 10. 1 itu jelek banget kualitasnya, 10 itu bagus banget. Kira-kira Inter Miami ini di angka berapa sih?
5, 6? Sekitar segitu ya. Oke. Sip, teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalau Inter Miami Anda nggak kenal ya. Kalau ini kenal nggak kira-kira? Oh, jelas Pak. Ya, itu namanya siapa? David Beckham. Salah satu pesepak bola paling keren sedunia. Ya, kehebatannya di angka berapa, teman-teman? Wah, bagus kira-kira ya. Tahukah rekan-rekan bahwa Inter Miami ini itu pemiliknya adalah David Beckham. Jadi David Beckham ini adalah pemilik sepak bola Inter Miami ini. Oh ya, dan dia mengembangkannya di Amerika Serikat. Oh, oke ya. Jadi David Beckham adalah pemilik Inter Miami. Sekarang begini, setelah Anda tahu bahwa David Beckham itu pemilik Inter Miami, coba Anda lihat lagi Inter Miami ya. Kira-kira kualitasnya dari skala 1 sampai 10, 1 jelek banget, 10 bagus banget. Kira-kira di angka berapa sekarang? Ya naik Pak, tadi 5 sekarang ke 6, atau tadi 6 sekarang ke 7. Kenapa bisa naik? Karena Anda sekarang baru tahu bahwa itu milik David Beckham dan Anda mengasosiasikan ya brand Miami yang Anda nggak kenal dengan brand David Beckham yang bagus banget. Brand Miami ini naik seketika karena brandnya David Beckham bagus. Jadi cara ketiga adalah bangun asosiasi dengan brand yang bagus. Hubungkan diri Anda dengan brand-brand yang bagus. Misalnya begini, kalau Anda seorang sales ya, siapa sales yang paling keren di kantor Anda sering-seringlah bareng sama dia. Ya, selain Anda ketularan ilmunya, orang juga akan melihat, wih ini temannya orang hebat. Karena temannya orang hebat, berarti Anda orang hebat juga. Anggapan orang begitu. Kalau Anda di bidang HR misalkan, siapa orang top di HR? Ya, kalau Anda bareng dengan orang hebat, orang akan melihat Anda juga orang hebat. Atau Anda di bidang misalkan di kampus lah, ya sama aja di kampus ya. Cari siapa orang paling keren di kampus Anda temenan sama dia, jalan bareng, maka brand Anda akan naik. Bangun asosiasi dengan brand yang bagus. Pak Tung Desem Waringin ya, Tung Desem Waringin di awal-awal karirnya itu selalu brand, membangun asosiasi dengan brandnya Anthony Robbins. Orang nggak tahu siapa itu misalkan Tung Desem ya, tapi dengan Anthony Robbins, langsung naik derajatnya. Yes. Sesudah itu baru bisa berjalan sendiri. Ya, sama halnya dengan Anthony Robbins. Orang nggak tahu, tapi dia bercerita tentang Barack Obama, tentang Andre Agassi dan segala macam brand-brand yang bagus-bagus. Bangun asosiasi dengan brand yang bagus. Yang keempat adalah konsisten. Lakukan secara konsisten. Kalau Anda pengen ya brand Anda bagus, membangun brand itu nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali selesai. Ya ini berkali-kali sehingga masuk ke pikiran orang, lekat di pikiran mereka bahwa Anda itu orang yang begini loh, gitu. Misalnya seringkali kalau orang habis ikut pelatihan dia langsung tersadar dan besoknya ketika atasan perlu bantuan dia langsung dengan sigap membantu. Kemudian ada orang-orang sekelilingnya bilang, "Cie, baru ikut latihan nih. Wah, ada maunya nih," dan seterusnya. Kemudian dia memilih, ya udahlah, mau lakuin yang baik kok diomongin, akhirnya besoknya nggak konsisten. Kalau Anda untuk hal ini, saya biasanya ada 2 jawaban. Pertama, apapun yang Anda lakukan akan ada selalu orang yang melihatnya dari sisi yang berbeda. Mau sebaik apapun tindakan Anda, ada yang setuju, ada yang enggak. Apalagi tindakan yang bagus, ada yang setuju, ada yang enggak. Semua orang sukses ada haters dan loversnya. Ya Lionel Messi ada yang pro, ada yang nggak suka juga. Ya. Agnes Monica ada yang pro, ada yang nggak suka. Semuanya. Jadi apapun yang Anda lakukan akan selalu ada orang yang melihatnya positif dan nggak cocok dengan Anda. Jadi nggak usah didengerin, jalan terus saja. Nah, ketika Anda jalan, teman-teman, lakukan itu jangan cuma sekali. Setiap kali orang perlu bantuan, Anda bantu. Besoknya begitu, bantu terus. Jadi Anda konsisten. Maka lama-lama orang yang tadinya ngomongin, wih ada maunya tuh, lama-lama mereka paham, oh oke, ternyata Andi memang orangnya begitu. Oh ternyata Budi memang orangnya rajin. Oh ternyata Sinta orangnya memang selalu disiplin dan seterusnya. Konsistensi diperlukan sampai masuk ke mind orang, pikiran orang bahwa Anda memang punya karakter itu. Jadi rekan-rekan, bagaimana cara membangun brand Anda? Ada 4 cara. Yang pertama apa? Show up, looks good, bangun asosiasi dengan brand yang bagus, lakukan secara konsisten. Ya.
Seperti yang dikatakan Susan Roney, it's not who you know, but who knows you. Lakukan 4 langkah ini dan Anda akan memiliki brand yang bagus dimanapun Anda berada, sehingga membantu Anda meraih kesuksesan yang Anda inginkan. Semoga bermanfaat, salam dahsyat luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat luar biasa.